Terima kasih. Mencuci kotoran pakai deterjen. Cakep. STQ dibuka di Masjid Al Furqon. Yo. STQ Selong Rasa Kabupaten. Yeay. Pengantin tidur membaca koran. Cakep. Buah jeruti dimakan teman. Cakep. Kabupaten Lombok Timur, Bumi Al-Quran. Bupatinya Bapak Sukiman. Yeay. Alhamdulillah, amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatidah, para tuan guru yang sebagian besar baru saja dilantik menjadi Dewan Hakam pada STQ ke-27 tingkat Kecamatan Selong yang saya muliakan, dan Rame Selong, Kapolsek Selong, Pak Camat Selong, yang saya hormati Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur atau pejabat yang mewakili, pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Lombok Timur dan Kecamatan Selong. Kami sebut satu persatu, segenap panitia, segenap Dewan Juri, Dewan Hakam yang tiang muliakan. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini yang kita banggakan hadir semua 12 kelurahan dan 11 kelurahan dan 1 desa sebagai peserta STQ ke-27 Kecamatan Selong. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, sampai dengan kita umatnya sekalian hingga akhir zaman. Alhamdulillah menggunakan teknik informatikanya luar biasa. Mantap. Kehadiran peserta luar biasa, sambutan masyarakatnya luar biasa. Inilah yang kita harapkan sebagai barometer. Selong ini kan kota kecamatan, seluruhnya kelurahan kecuali 1. Artinya di Selong inilah berhimpun orang-orang pinter, orang-orang besar, dan orang-orang bukan orang-orangan. Semuanya ada di Selong. Oleh karena itu pasti yang terbaik adalah Selong. Yeay. Sehingga wajar kalau pelaksanaan STQ-nya Rasa. kecamatan tapi rasa kabupaten. Wah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan sejenak, apa kewajiban kita umat Islam ini terhadap Al-Quran. Minimal ada 7 kewajiban kita umat Islam. Bagaimana memperlakukan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Pertama, yang paling utama adalah meyakini kebenaran apa yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran. Itu yang paling pokok, yang utama. Meyakini tanpa ada sedikit pun keraguan. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Tadi dikatakan di situ di awal kegiatan ini, dalam tayangan tadi disebutkan, jika ada orang yang masih belum percaya terhadap kebenaran kandungan ayat suci Al-Quran itu, maka silakan buktikan, datangkan semua para ahlinya. Tapi ternyata tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan itu, bisa menyaingi itu. Ada sekelompok manusia sekarang ini yang menamakan dirinya Jaringan Islam Liberal, yang mempertanyakan kebenaran kandungan ayat suci Al-Quran itu dari beberapa aspek atau beberapa poin, beberapa kegiatan. Contoh, Al-Quran mengatakan bahwa jatah laki-laki itu 2, perempuan itu 1. Kasihan. Ya, waris. Allah, kita kan sama-sama manusia, sama-sama butuh. Harusnya laki-laki 2, perempuan juga ikut 2. Dijawab oleh Allah, langsung dijawab, karena suara itu keluarnya di Amerika sana, di USA sana. Dijawab oleh Allah di Amerika juga.
di sebuah kota kecil namanya Houston di Texas. Ada dua orang ibu melahirkan. Satu melahirkan laki-laki, satunya melahirkan perempuan. Begitu ketatnya pengawasan di Amerika itu tentang siapa punya anak siapa. Oke. Tapi ternyata suatu saat keliru juga. Pada barang itu kan kadang-kadang empah bidan Nino juga ketukar anaknya orang. Di sana tertukar anaknya itu. Lalu kedua ibu itu mengatakan, saya punya anak laki-laki. Tidak ada yang mau mengaku beranak perempuan. Dua-dua ibu yang melahirkan itu mengaku anak saya laki-laki. Saya tidak mau perempuan. Bingung. Susternya bingung, dokternya bingung, direktur rumah sakitnya bingung. Oke, tes DNA. Dites hampir sama. Bingung juga, tambah bingung. Siapa yang punya anak laki-laki itu? Akhirnya salah seorang nyeletuk, hal-hal seperti ini mari kita tanyakan kepada orang Islam. Datanglah ke Islamic Center di Houston, Texas itu. Sang imam menyatakan, oh gampang, solusinya gampang. Baca An-Nisa surah keempat, An-Nisa ayat 11. Di situ tercantum lidzakari mislu hazil unsayain. Bagi laki-laki itu sama dengan perempuan dua orang. Oh, jatahnya laki-laki itu dua, perempuan satu. Ndak kita ngiri ibu-ibu ya, memang Quran sudah mengatakan begitu. Lalu apa solusinya? Sang imam mengatakan, tolong periksa beberapa tetes susu ibu ini. Kan dua orang ibu melahirkan. Periksa, ambil beberapa tetes susu daripada ibu. Muni aku susu bare salah saudara. Ya. Tentu susu ini Pak, bukan susu lain-lain. Diambil tetesan air susu dari ibu itu. Semakin tegas. Si imam mengatakan, jika tetesan air susu ibu itu mengandung 2 kali lipat dibandingkan dengan ibu yang satu, tetesan airnya, maka dialah yang mempunyai anak laki-laki. Tuh, Al-Quran menjawabnya. Jil itu mengatakan Al-Quran tidak adil, Tuhan tidak adil. Dijawab oleh Allah di situ. Dibuktikan betul ketika tetesan air susu dua orang ibu itu diperiksa, ternyata salah satu di antara ibu itu nutrisinya berlebih dibandingkan dengan nutrisi ibu yang satu itu, maka dialah yang memiliki anak laki-laki. Al-Quran gampang sekali membuktikan itu. Allahu Akbar. Karena itu kamu narak dengan diyakini Al-Quran, diragukan imannya, diragukan Islamnya, sami'na wa ata'na. Itulah sikap kita terhadap Al-Quranul Karim. Pertama, meyakini kebenarannya. Yang kedua adalah membacanya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, dia akan dikawal hidupnya oleh malaikat. Bayangkan mulianya. Berarti kan kita lebih mulia daripada malaikat. Allahu Akbar. Orang yang membacanya terbata-bata, ya apa sih bahasa itu terbata-bata itu? Ya kelenggu lah gitu ya. Nggak lancar bacaannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama karena bacaannya, dan pahala yang kedua adalah karena sukarnya dia membaca. Kelenggunya dia mau pahala sedikit. Bayangkan, Masya Allah. Jemaah di padang mahsyar, Bapak Ibu sekalian, hanya 2 yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Al-Qur'an yang kita baca. Itu yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Sampai sejauh mana kita membacanya, kita akan menerima syafaatnya kelak di yaumil mahsyar nanti. Karena itu kita baca Al-Qur'an. Jangan terlalu banyak baca WA. Jangan terlalu baca koran. Bacalah Al-Quran. 1 juz 1 hari. 1 juz itu 20 lembar. Ulangi, 20 halaman 10 lembar. Subuh 2 lembar,
Zuhur 2 lembar, habiskan di antara maghrib dengan isya, tidak usah terima tamu, tidak usah kemana-mana, habiskan 1 juz itu, selesai juga dia 1 juz Al-Quran 1 hari membacanya. Yang ketiga adalah memahami kandungan isinya, mempelajari tentunya, belajar tentang Al-Quran. Luar biasa, tafsir Ibnu Katsir itu berjilid-jilid, tafsir Jalalain itu berjilid-jilid, luar biasa banyaknya yang menerangkan tentang Al-Quran. Ketika Buya Hamka ditahan oleh pemerintah Orde Lama berapa tahun di dalam penjara, justru melahirkan sebuah karya agung, tafsir Al-Azhar. Itulah kalau orang yang berkualitas, ulama ditahan seperti itu. Namun yang ditahan lain-lainnya, aduh yang ngelamun dari penjara, ngelamun tidak tahu tidak gawe. Tapi kalau orang berkualitas berilmu, melahirkan karya yang luar biasa seperti Buya Hamka itu. Pirawa bro? Telu. Telu, membaca, memahami. Yang keempat, menghafalkannya. Masih perlu ingat, ada seorang anak kecil namanya Musa, tahun 2014, tahun hafal Al-Quran 30 juz. Ketika derere, giginya ompong, lucu, tetapi luar biasa mendapatkan rekor dari Muri sebagai penghafal termuda 5,5 tahun 30 juz Al-Quran. Kita Masya Allah, kulhu doang hafal kan? Kulhu telu luar biasa, wah itu menganggap diri kita. Kul jadi nabalah. Coba bangga kita seperti itu. Anak umur 5,5 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Betapa bangganya ibu kedua bapaknya, betapa bangganya tetangga kiri kanannya, betapa bangganya orang sekecamatan melihat dia tampil di televisi dengan dielu-elukan seorang Syekh Ali Jabir. Kurang apa ilmunya Syekh Ali Jabir itu, hafal Al-Quran juga. Diciumnya tangan seorang Musa yang berusia 5,5 tahun itu oleh Syekh Ali Jabir. Begitulah kemuliaan Al-Quranul Karim. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, baru 4 ya. Apa yang keempat barusan? Menghafal. Menghafalkannya. Setelah hafal, lalu yang kelima, mengamalkannya. Ini yang barangkali kita relatif sudah kurang membaca, kurang memahami, kadang-kadang tidak mengamalkannya juga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui malam STQ seperti ini, kita akan mendengarkan, kita ikut membacanya. Lalu kalau bisa kita pelajari artinya, ada terjemah di situ. Bila perlu pelajari kandungannya. Lalu kita mencoba untuk menghafalkannya, lalu mengamalkannya. Kemudian yang keenam adalah mensyiarkannya. Kita diam, seharusnya tidak seperti kita orang Islam. Kita buktikan bahwa kita membela Al-Quran. Jika diperlakukan oleh orang-orang dengan tidak senonoh, maka kitalah yang paling depan tampil untuk membela Al-Quranul Karim. Insya Allah, jika ketujuh hal itu sudah kita terapkan dalam kehidupan kita, maka jadilah kita orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, ahlul Quran, yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim ketika kita tidak ada yang menolong di padang mahsyar nanti, insya Allah. Oleh karena itulah selamat kepada para hafizah. Di sini hadir orang tua kita, sesepuh kita, Pak Haji Mahfuz Mahyudin, hafiz pertama di Lombok Timur ini sejak zaman Al-Maghfurlah dulu masih hidup. Diakui sebagai hafiz pertama di Lombok Timur, lalu diserahkan oleh Al-Maghfurlah untuk mendidik kader-kader beliau lebih lanjut. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah ribuan hafizah yang dihasilkan oleh beliau. Alhamdulillahirabbil alamin.
luar biasa beliau ini. Sudah seperti itu kondisi kesehatannya, masih menyimak kalau bisa 24 jam menerima setoran hafalan dari anak-anak didiknya setiap saat, setiap waktu di pondok beliau maupun di mana saja beliau berada. Alhamdulillah. Itu semangat yang perlu kita contoh dari beliau. Mudah-mudahan kita yang masih agak muda-muda ini tentu lebih bagus lagi kiprahnya terhadap mengamalkan Al-Quran itu. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita melaksanakan STQ tingkat Kecamatan Selong. Pesan saya hanya satu kepada panitia, laksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Muliakan para qori-qoriah, muliakan para hafiz-hafizah itu. Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah wal afu minkum. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penekanan tombol Serino oleh Bupati Lombok Timur. Mari kita tutup acara STQ ini dengan menengadahkan tangan pada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepala, menghadirkan hati bahwa doa ini bukan sekedar seremonial penutup acara, tapi mari kita berdoa setelah kita ikhtiar membumikan Al-Quran di Lombok Timur, kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan radin, hamdan mustaghfir.